Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, sekarang saya ada di Banyuwangi di Pondok Pesantren Mansyaul Huda. Nah, di sebelah saya ini Kiai Sepuh, usianya sudah hampir 80 tahun. Pak Kiai Haji Suyuti Toha. Nah, beliau ini adalah di KKNU, Komite Khidmah Nahdlatul Ulama 1926 sebagai Rois Am. Jadi ada eksekutifnya. Nah, beliau semacam apa? Penasehat ya, pembinanya ya. Banyak Rois. Gitu. Nah, Pak Kiai Suyuti ini luar biasa sekali. Sejak zaman muda itu sudah terlibat langsung berhadapan dengan PKI yang memang punya rekam jejak berdarah-darah, banyak melakukan pembunuhan, pembantaian terhadap kiai-kiai, bahkan sebelum tahun 65 Pak Kiai ya. Iya, benar. Sebelum tahun 65 masih zaman Belanda Pak Kiai. Tadi kita sempat ngobrol dulu sebagai pendahuluan bagaimana banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz di kampung-kampung yang mohon maaf nih ya, disembelih oleh PKI jahat ini. Nah, kita ingin dengar kepada dari Pak Kiai yang kita hormati ini, yang memang bukan cuma cerita dongeng, tapi beliau juga pelaku sejarah, mengalami langsung. Bagaimana Pak Kiai? Ini kan sekarang ini saya perlu perkenan Pak Kiai untuk menjelaskan kepada generasi muda. Karena sekarang ini ada upaya membalikan fakta Pak Kiai. Seolah-olah PKI itu korban. Seolah-olah yang menjadi penjahatnya itu tentara, khususnya Angkatan Darat dan umat Islam, khususnya NU. Gitu kan? Nah, dan sekarang ini juga secara sepihak kan Presiden kita kan menjadikan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Padahal hari lahir Pancasila yang kita sepakati secara nasional adalah 18 Agustus 1945. Nah, Pak Kiai bagaimana? Pak Kiai melihat ada upaya kebangkitan PKI nggak yang sekarang komunisme ini Pak Kiai? Ya, saya mendengar dan tahu ya, kebangkitan PKI. Sekarang ini bisa dikatakan sekarang ini Indonesia ini kayak menjadi merah gitu. Merah. Nah, karena itu apa pengakuan dari mereka mengaku korban dan sebagainya 65 itu pembohong semua itu. Terus bohong. Dengan fakta sendiri tahu kok waktu itu. Sebelum 65 itu banyak kiai yang sudah dibunuh oleh PKI. Nah, hanya saja saya gini ya, untuk generasi muda kita, NU dan umat Islam umumnya, jangan sampai terpengaruh masalah itu. Kita harus tahu sejarah, jangan sampai meninggalkan sejarah. Kita harus tahu sejarah. Jas merah ya Pak Karno bilangnya. Ya, jas merah. Apalagi sejarah masalah PKI dibalik fakta, membalik fakta, itu semua nggak usah dipercaya, itu pembohong semua itu. Bohong semua. Apalagi sejarah itu masalah kayak apa sejarah Islam, terus bahasa tidak muncul lagi ya, dan lain sebagainya, pencetak Pancasila dan sebagainya, apa NKRI dihapus semua. Sekarang di sejarah yang sekarang itu saya dengar malah PKI yang dimunculkan. Itu pembohong semua itu. Pembohongan semua. Nggak usah putar balik sejarah tuh putar balik sejarah. Tapi karena itu saya khawatir pemuda-pemuda umat Islam, terutama pemuda dari kita Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan lain sebagainya, harus menyatu kompak sekarang. Jangan sampai ada masalah furu'iyah agama dipermasalahkan. Sekarang harus ittihad, menyatu umat Islam. Karena tantangannya memang sudah sangat serius kayaknya. Sekarang ini bahkan menurut saya lebih parah aturan kayak gini daripada 65 dulu. Lebih parah sekarang. Misalnya apa Pak Kiai yang lebih parah itu? Ya, karena saya malah dengar sendiri kemarin masalah undang-undang atau pendidikan agama secara nasional mau dihapus. Pancasila tidak dimasukkan pendidikan apa dalam menggunakan wajib ya. Itu dan lain sebagainya, banyak yang udahlah kayak gitu, itu nggak usah diabaikan, itu tinggalkan aja, jangan dipercaya. Yang penting kita harus tetap NKRI dan Pancasila. NKRI itu punya rohnya adalah Pancasila. Dan itu dijiwai oleh para ulama ya? Iya, semua itu dijiwai oleh ulama. Dan itu semua ada di Islam semua sudah itu Tuhan yang Maha Esa ya. Sila pertama ya. Sila pertama itu kan Quran itu.
Tauhid ya. Qul huwallahu ahad Tauhid ya. wal ahad. Dan semua isi Pancasila ada di Quran semua itu. Jadi tidak pas kalau membenturkan Islam dan Pancasila Pak Kiai ya. Apalagi nggak benar. Apalagi sekarang ada, ya saya dengar kemarin lusa lawan musuh Pancasila Islam. Wah itu ditampilin ya. cangkeme. Saudara tahu tempiling cangkemnya tampar mulutnya. Itu orang-orang kayak gitu itu. Iya. Adalah itu orang yang grogoti Pancasila dan akan menghancurkan NKRI. Hancurkan ya. Tapi Pak NKRI Kiai, sudah jangan diotak-atik lagi. NKRI Pancasila. Jangan diolah-olah lagi. jadi Trisila Ekasila ya. Apalagi jadikan Trisila akhirnya jadi gotong royong udilmu bolong. Pak Kiai, Sekarang gini aja, Nggih, maaf, nggih. nggak usah lama-lama. Yang penting umat Islam sekarang ini harus menyatu. Jangan sampai ada masalah buruk yang bersangkutan. Ya, ya. Yang pada penting lagi adalah NKRI sudah itu nggak bisa dirubah lagi, Pancasila nggak usah dirubah lagi. Siapapun orang merubah Pancasila berarti akan menghancurkan Indonesia, itu aja. Iya. Tapi sedikit lagi Pak Kiai, ini kan yang tadi Pak Kiai bilang sampai ada pejabat pemerintah yang bertugas untuk Pancasila BPIP itu kan mengatakan musuh terbesar Pancasila itu agama ya, tampil cangkemnya tadi kan. Iya. Kemudian ada tadi kemarin sempat ada RUU HIP, Ya, haluan ideologi Ya. Pancasila yang ada pasal-pasal Trisila dan Ekasila. Ya. Jadi yang saya mau tanya kepada Pak Kiai, ini kan sepertinya ada minimal pembiaran dari pemerintah ya, akan kebangkitan PKI, atau bahkan bukan cuma pembiaran tapi ada difasilitasi, ya, dibuka, didukung. ya benar. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai rakyat? Ya. Di satu sisi kan kita sama pemerintah kan harus patuh, taat, tidak boleh ngelawan, tapi pada saat yang sama kita lihat pemerintah kita terasa seperti bau-bau begini, gimana Pak Kiai? Kaitan HIP kemarin misalnya Ya. kan bersamaan dengan bangkitnya PKI. Saya itu waktu itu juga saya mengadakan gerakan moral ya untuk deklarasi masalah itu. Menolak HIP ya? Oh iya, menolak HIP dan PKI. Bikin di daerah mana Pak Kiai? Di sini asalnya itu saya minta pada Polres Ya. akan saya adakan di depan Masjid Jamek Banyuwangi. Oke. Tapi gak boleh. Tidak boleh. Maaf, karena nanti kalau saya mengizinkan Pak Kiai, nanti saya kena bab ini PSBB belum ada. Makanya sudah, jangan menghalangi saya. Tetap akan saya adakan. Saya kan gitu. Iya. Hasil sampai saya bentak-bentak. Polres Akhirnya ya? tetap saya adakan di pondok saya. Tapi dengan waktu itu saya minta catatan Intel harus datang. Saya gitu. Alhamdulillah semua kelompok-kelompok organisasi ormas Iya. dari EPI, dari Pancasila, dari semua ormas datang semua sih. Saya tetap Adakan ya? itu mentang itu. Gimana? Pancasila kok digerogoti kan Ketuhanan berarti ketuhanan yang lagi berkebudayaan akan ya. lucu ben lucu aja itu. Karena itu cukup sekian aja. Marilah generasi muda, terutama dari umat Islam, harus menyatu, harus tahu situasi sekarang. Iya. Kita menurut ajaran Rasulullah, Iya. tuba liman arafa nafsah wa arafa zamanah wasfaqamat tariqatu. Akan bahagia siapapun orang yang tahu diri, tahu situasi, disiplin, tahu diri. Sudah gak usah saya kupas, tahu situasi antara lain, situasi rumah tangga, situasi desa, situasi negara, situasi politik harus tahu. Siapapun orang nggak tahu politik, gak tahu keburukan pasti akan terjumus di situ. Jadi Man lam ya'rifi syarra yaqfi. Barang siapa tidak tahu keburukan kejahatan akan terjumus di situ. Karena itu harus tahu situasi. Situasi negara kayak gini, situasi politik ini kita harus tahu, dan setelah tahu kita gimana. Jadi intinya Harus kita harus bersatu, Harus dan bersatu. kita cegah PKI bangkit, Ya. terus bangkit ya. Harus dicegah, jangan Dan sampai umat terjadi. Islam jangan bengkerengan berkelahi untuk masalah-masalah puru ya. Ya. Ribut soal usoli, soal kunut, dalam itu macam aduh. Itu sudah Udah, bukan masanya lagi. Ya udahlah itu ya, yang penting kita bersatu. Pak Kiai Suyuti, terima kasih banyak. Saudara sekalian, sekali lagi beliau ini adalah pelaku sejarah. Sekarang beliau usianya sudah hampir 80 tahun. Jadi yang beliau katakan tadi bukan Cucu saya sudah 28. Masya Allah.
Jadi yang beliau katakan bukan dongeng, bukan cerita, tapi memang beliau mengalami langsung. Tadi sebelum kita bicara juga ngeri sekali bagaimana pembunuhan dilakukan oleh PKI kepada ulama-ulama kita, pada kiai-kiai kita pada zaman bahkan sebelum tahun 65. Dan sekarang seperti Pak Kiai sarankan dan paparkan tadi bahwa PKI memang berusaha bangkit, yang sayang sekali sangat kita sayangkan sepertinya difasilitasi Ya. diberikan peluang yang lebar oleh penguasa kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Kiai, mohon maaf, terima kasih banyak. Ya. Saya Edi Mulyadi dari FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.